Ustadz, apabila setan tidak menggoda Adam alaihissalam, Adam tetap diturunkan ke bumi, apakah ketika Adam tidak digoda oleh setan, apakah Adam tetap akan turun ke bumi? Nah, ini udah mulai berhayal nih. Jangan memikirkan sesuatu yang sudah terjadi. Anda dijawab sekarang pun tidak akan merubah kenyataan gitu. Ya, jadi kalau Anda mau mempersoalkan sesuatu, persoalkan sesuatu yang sudah jelas hukumnya, baru kemudian kita ambil dan praktekkan kehidupannya. Kalau sudah ditetapkan, jangan dipikirin. Hujan sudah turun, Ustadz, apakah kalau tidak hujan Ustadz akan jadi datang ke sini? Tidak akan tetap berubah, hujan tetap turun gitu. Jelas ya? Sederhana. Wallahu a'lam bishawab. Karena Allah sudah Allah sudah menetapkan bahwa beliau itu turun gitu kan. Kita tidak bisa merubah sesuatu yang sudah terjadi. Jelas ya? Baik. Nanti saat nanti ketemu Nabi Adam kita tanyakan pada beliau ya. Baik. Ustaz, ini kadang-kadang masalah-masalah yang sifatnya pribadi yang saya kira ini tapi dibuat umum ya, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau nanti ada yang spesifik khusus bisa di luar ya, di luar form yang umum. Saya bahas dengan bahasa yang umum. Ada keributan antara suami istri gara-gara ya suaminya membela satu pihak, istrinya mempertahankan yang lain. Jadi suaminya membela penista agama, gitu kan? Sedangkan istrinya kemudian bertentangan dengan itu. Sehingga menjadikan keributan, ya ada keributan terjadi. Bagaimana solusinya? Pertama begini, kehidupan itu termasuk di rumah tangga tidak akan sunyi dari masalah. Dan selalu ada masalah. Setiap orang yang hidup pasti punya masalah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai. Setiap orang hidup pasti kami akan uji dengan berbagai masalah. Di hidup itu berbanding lurus dengan persoalan, masalah. Artinya, orang yang tidak ingin punya masalah, dia tidak ingin hidup. Saya ulang ya, hidup berbanding lurus dengan masalah. Orang yang tidak ingin punya masalah, artinya tidak ingin hidup. Dalam pengertian yang lain, ketika kehidupan itu selesai, masalah pun akan tuntas. Jelas di sini? Baik. Jadi saya mau tanya, ibu pengen punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Baik, ya alhamdulillah. Nah sekarang kita tidak bisa memilih, termasuk di rumah tangga. Persoalan itu akan selalu didapatkan. Tapi yang paling indah, selain masalah kehidupan, yang paling indah masalah di rumah tangga. Masalah di rumah tangga itu paketnya komplit oleh Quran. Kalau Anda pelajari, nggak ada masalah yang membuat kita bahagia. Jadi setiap ada masalah, kalau paham solusinya, itu bahagia aja. Bahagia. Kuncinya ada di Quran surah ke-30 ayat ke-21. Ya, Quran surah 30 ayat 21. Oke. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Baik, di situ ada kalimat litaskunu, sakinah. Pernah dengar kata sakinah? Baik, ibu bapak ingin rumah tangganya sakinah? Apa itu sakinah? Bukan. Jangan ngarang ya, kita kembalikan dulu sebentar. Baik, karena di Quran itu kata tenang ada dua. Orang Arab mengatakan begini, sakanatis syajarah idza dhahabat riyah. Kata orang Arab, pohon itu akan tenang. Ya, ibu lihat keluar Pak ya, kan itu ada pohon-pohon tuh kayak palem di luar kan sedang goyang-goyang kan? Baik, kata orang Arab, sakanatis syajaratu idza dhahabat riyah. Itu dahan-dahan itu akan tenang diam jika anginnya sudah pergi bertiup. Ini sakinah itu artinya ketenangan yang hadir setelah munculnya persoalan. Setelah munculnya dorongan, setelah munculnya angin yang menggoyang gitu. Jadi sebetulnya angin itu didatangkan bukan ingin menjadikan pohon-pohon itu bergerak-gerak, tapi ingin menghadirkan ketenangan setelah itu hilang. Masalah di rumah tangga diciptakan oleh Allah bukan ingin membuat kehidupan rumah tangga bermasalah, tapi supaya kehidupan suami istri belajar dari masalah itu, meningkatkan kualitas hidupnya. Makanya orang-orang yang punya masalah ketika selesai jadi lebih enak kan? Ya seakan-akan dapat sesuatu enak gitu ya. Baik. Bagaimana rumus menyelesaikannya? Bukan ribut. Bukan. Rumusnya ada di Quran nanti surah ke-91 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Ayat 7 sampai dengan ayat 10. Ini rumus dasar dulu ya, belum ke masalah ini, belum ke masalah yang dimaksudkan tadi. Perhatikan rumus dasarnya ya. Kita belum bicara mawaddah dan rahmah ya, kita baru bicara sakinah dulu ya. Lihat kalimatnya, apa yang menyebabkan masalah ini sulit diatasi ya. Wa nafsi wa ma sawwaha ya, dan demi jiwa manusia yang di dalamnya kami sempurnakan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi baik takwa, ada potensi buruk, disebut dengan fujur ya, atau nafsu. Fujur itu nama lain dari nafsu. Jadi kalau pancaran dari nafsu sudah keluar, pancarannya disebut dengan fujur. Tindakannya disebut dengan su. Misal, dari nafsu dikatakan kamu marah merambat pada tangan. Ini disebut fujur, rambatannya. Ketika mukul begini, itu su namanya. Marah masuk misalnya ke mata, rambatannya disebut fujur.
Kalau sedang melotot disebut su. Jamaknya sayyi'at. Ya. Oke, sekarang perhatikan. Sifat buruk, nafsu, fujur diciptakan oleh Allah bukan ingin membuat orang jadi buruk. Masalah diciptakan oleh Allah bukan ingin menjadikan kehidupan orang bermasalah, tapi supaya melatih sifat-sifat takwa yang baik itu muncul. Makanya setiap bapak ibu menemukan sifat baik akan selalu ada lawannya yang buruk. Jujur itu takwa, punya lawan namanya bohong. Ingat ya, jujur itu takwa, bohong itu fujur, buruk. Sabar itu takwa, marah itu fujur. Rendah hati, tawadhu itu takwa, sombong itu sifat fujur, nafsu. Nah, marah diciptakan bukan ingin membuat seseorang jadi pemarah, tapi ingin melatih sifat sabar supaya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, nggak akan ketahuan sabar. Kalau tidak ada sifat bohong, tidak akan diketahui jujur, nggak akan tampak. Kalau nggak ada sombong, nggak akan kelihatan tawadhu. Jadi ketika ibu menemukan marah pada suami, sifat marah itu dititipkan pada suami bukan ingin menjadikan suami pemarah, tapi supaya kesabaran dalam diri ibu itu terlatih. Berbahagialah kalau sedang suami marah-marah. Itu latihan supaya sabar itu muncul. Jelas ya? Tapi kalau marah berlebihan itu jadi masalah gitu kan? Apa yang harus diseimbangkan di situ? Nah, cara gampangnya begini. Kalau Anda menemukan sesuatu yang buruk, cepat cari lawannya yang baik. Jangan respon dengan keburukan lagi. Gak akan selesai masalahnya. Misal, bapak lihat istri cemberut. Pulang ke rumah cemberut. Gak ngenakin lagi misalkan. Nah, jangan dibalas dengan yang sama. Apa lawan cemberut? Senyum. Selesai apa masalah? Begitu datang, Assalamualaikum. Senyum. Kenapa? Kayaknya kenal. Itu kan selesai. Pelan-pelan gitu kan. Apalagi kalau sama mawaddah. Mawaddah itu dari kata wud. Wud itu sifat kasih dalam bentuk materi. Ya, cemberut, Anda senyum, bawa bunga, selesai. Cuman satu, metik di luar lagi gitu kan. Jadi ada kebaikan-kebaikan di situ hadir. Sebenarnya sederhana. Anda lawan lagi dengan yang sama, nggak akan ketemu di situ. Ya, maaf, cemberut lawannya senyum. Anda nggak cari lawannya, tapi disamakan di situ. Cemberut lagi. Apalagi nanya dengan perasaan yang tidak menyenangkan, respon yang tidak enak. Kenapa kamu? Emang kenapa? Nggak akan nyambung di sini. Jadi nggak sama gitu kan. Di masalah apapun, ini masalah sedang kontra kan. Kontra, tidak ngenakin kan. Dia bela-bela sesuatu tertentu. Begitu dia marah, ibu tenang. Tenang aja dulu. Begitu sudah diam, tanyakan dengan yang logis. Sederhana, pelan-pelan. Ya, Masya Allah. Pak, anak kita aja dijelek-jelekin orang, kita bisa marah. Kenapa kitab suci Allah ya, yang iman kita dipersoalkan, kita diam saja? Ya, diskusi aja ngeringan-ringan dulu. Kamu belum sampai kepada ilmunya. Memang bapak ilmunya tinggi pak ya. Pelan-pelan aja dulu, nanti pelan-pelan kita doakan lagi, masuk lagi. Jadi kalau jadi keributan sama-sama nggak enak pada ujungnya. Cari terus berdoa kepada Allah supaya dia dapat pencerahan, tuh kan? Mungkin bisa mendengar yang baik-baik. Tidak sedikit orang berubah jadi baik ketika dihadapkan pada kelembutan-kelembutan itu. Ya. Saya tutup dulu sebentar, saya ada kisah yang ingin saya akhiri dulu karena ini waktunya kita terus agak terkejar. Dulu di Karawang ada suami istri yang luar biasa, ini konsep rumah tangga juga, ya. Soleh Pak Bu ya, solehah istrinya Pak, punya anaknya juga 2, mungkin sekarang sudah lebih. Itu qadar Allah satu kali menerapkan konsep ini di rumah tangganya enak banget. Ya. Suami pulang capek Pak, sudah capek lapar, ke rumah istri masih masak gitu kan. Begitu sampai rumah, masakan belum jadi, dibuka, tangan dicium, kata suaminya tolong dong dibikinkan dulu apa untuk mengganjal perut. Istrinya pergi ke dapur, suaminya duduk di ruang makan, singkatnya bikin mie Pak. Bikin mie. Karena sedang sibuk, kadang kan pikiran kemana Bu ya? Suka tidak sadar, pikiran ke sini, respon tangan ke sini. Itu sayur dengan bikin mie. Garam mulai disendok, 1 sendok, lupa dimasukin ke mangkok mie. Mie dengan garam 1 sendok, itu kan diputar. Sudah selesai, istri menduga sudah selesai, baktinya dihidangkan pada suami. Bapak sedang capek, lapar, dihidangkan mie plus garam 1 sendok. Baik. Dalam situasi itu apa yang Anda lakukan? Ibu nggak usah jawab deh. Baik. Poin di sini, lihat bagaimana beliau menerapkan rumusnya. Apa rasanya garam? Apa lawannya asin? Maka beliau memulai dengan kalimat-kalimat yang manis. Ya Pak, sini sayang katanya. Sayang tuh ya, punya anak 2, rumah tangga, sini sayang. Ibu kalau dipanggil sayang oleh suami bagaimana perasaan? Usia 60 tahun ya, di sini sayang. Ada nilai kan dalam jiwa kan? Jadi begitu dia datang, sini duduk samping papa, lama rasanya nggak makan berdua kan ini. Lebih manis dari yang pertama. Istri senang, tapi belum selesai. Lihat kalimat ketiga, ini puncaknya. Sini papa suapin. Luar biasa ya. Ini nyata loh Pak. Sini papa suapin kan.
Ini kan keadaan bahagia kan? Masya Allah, istri sudah menunggu, sudah mulai mangap, sendokan dikeluarkan. Begitu dimasukin, sadar ada yang salah di situ. Tidak tertawa, tapi kemudian istrinya sujud ke bawah, dicium kaki suaminya, menangis di situ. Maafkan mama pak. Apa jawab suaminya? Suaminya malah tidak merespon dengan yang tidak wajar. Kata suaminya, enggak, jangan begitu mas, bangun. Papa kan cuma katakan lama kita nggak makan berdua katanya. Nah, tahu apa yang terjadi? Setelah itu, laparnya hilang, capeknya hilang, keduanya masak berdua di dapur. Jadi gara-gara garam asin, cinta bersemi dengan lebih manis gitu. Sederhana gitu kan. Jadi jangan sampai ada persoalan. Yang punya masalah orang lain, kenapa yang ribut Anda? Kan yang punya masalah orang lain, kenapa kita ikutan ribut? Kita hanya menuntut sesuatu sesuai dengan asas keadilan. Jadi jangan sampai orang lain punya masalah, dampaknya ke kita malah pada ribut kan? Kan capek hidupnya. Sekira itu ya. Baik.